Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini. Allah masih memperkenankan kita semua untuk kembali bermujalah bermajlis ilmu seperti biasanya. Alhamdulillah di pekan lalu juga kita mengkaji kajian di masjid atau mushola yang sama, yaitu Mushola Baitul Muslimin. Alhamdulillah pada pekan hari ini atau hari ini juga tapi dengan tema yang berbeda ya. Hari ini kita dengan tema yang kau yang kunantikan. Karena dekatnya menjelang Ramadan ya, maka perlu persiapan. Dan semoga Allah SWT terus memberikan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya untuk juga bisa bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan Ramadan, mengoptimalkan amal saleh di dalamnya dengan ketaatannya, penuh iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kau yang kunantikan, ini tema kita hari ini ya. Itu maksudnya bulan yang mulia, Ramadan Mubarak. Ramadan ya, kau yang kunantikan karena kau begitu istimewa. Ramadan bulan yang istimewa, baik dalam perkataan para ulama ataupun juga dalam Al-Quran Sunnah, bahkan ya, memang dia adalah bulan yang istimewa. Bulan yang mulia, tamu yang mulia dia. Dauful Aziz wa Daiful Karim wa Wafidul Karim. Istilah-istilah yang digunakan para ulama kita ya. Bahkan mereka juga ada yang bersalam, Assalamualaikum ya Ramadan. Jadi judul kita juga ada pendahulunya istilahnya. Jadi yang seolah-olah mengajak bicara Ramadan ini sesuatu yang hidup, ya, seakan-akan dialog ya, atau kita mengajaknya khitab, mengajak bicaranya lah, ya. Ini ada pendahulunya. Meskipun memang ini saya dapati di ulama mutaakhirin, ya, ulum membaca kitab-kitab yang lainnya, dengan mengatakan Assalamualaikum ya Ramadan. Itu pun disampaikan menjelang akhir perpisahan dengan Ramadan. Ya, nanti kita sebutkan sumbernya.
Karena kau begitu istimewa ya, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, berbanyak taubat istighfar, bulan tilawatul Quran, bulan akan terkabulnya doa, terbebasnya orang dari api neraka, al-itqu minan nar. Juga bulan seperti kita tahu dibukanya pintu-pintu surga, rahmat Allah dan juga langit bahkan ya, berdasarkan lafaz-lafaz yang ada. Bulan berlomba-lomba kebaikan, untuk kita berlomba kebaikan, muslim kebaikan soalnya ya, khair. Maka memperbanyak ketaatan di dalamnya adalah masyru' disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan adalah tabarruk dengan amal soleh, memperbanyak amal soleh dalam bulan Ramadan. Karena dia bulan yang mubarak, diberkati, maka diperkenankan untuk kita tabarruk. Tabarruk yang dimaksud adalah dengan fi'lul khair, memperbanyak amal kebaikan. Ya. Sekaligus dia adalah madrasah akhlak dan tazkiyatun nufus. Itu singkatnya ya. Kita akan jelaskan satu persatu ya, tadi yang baik kita sebutkan tadi. Kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum, bahwa Ramadan adalah tamu yang mulia. Ini istilah yang digunakan juga ulama kita. Syekh Abdul Razak dalam kitabnya atau bukunya atau di antara tulisan yang beliau tulis, Istiqbal Syahr Ramadan, ya, dalam tulisan beliau menyambut bulan Ramadan, beliau mengatakan inna syahra Ramadan daifun aziz alal muslimin. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah tamu yang mulia alal muslimin, atas kaum muslimin, wa wafidun karim alaihim, utusan yang mulia atas mereka, fahariyun bihim an yuhsinu istiqbalahu bima yastahiqqu min hafawatin wa ikram. Maka sudah sepatutnya untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki cara dalam menyambutnya ya. Tentu dengan apa yang sesuai, yang berhak dengannya Ramadan, berupa kemuliaan atau memuliakannya ya. Fa innahu idza nazala bil insan daifun karim fa innahu yafrah bi muqaddamati. Karena siapapun ya, seseorang ya, kalau datang kepadanya tamu yang mulia, pasti dia akan bahagia, akan gembira. Ya, ini maksudnya saya ingin mengatakan demikian kita ya dalam menyambut tamu Ramadan harus dengan gembira, bahagia, bukan merasa seakan-akan akan datang hari yang mengekang kita ya, akan datang hari yang akan memenjarakan kita, berat ya. Maka ini tidak benar. Ramadan adalah daifun karim. Orang kalau datang tamu yang mulia, dia akan baik dari keluarganya atau pejabat mungkin, dia akan senang, gembira. Begitu seharusnya ya. Dia pun gembira dengan datangnya Ramadan. Wa yusarru bimajihi. Tamu kalau datang, apalagi yang mulia, akan gembira orang menyambut dengan kedatangan. Wa yabdullahu kulla ghalin wa nafis, bahkan akan berusaha mengerahkan segala yang dimilikinya, baik berupa hal yang berharga ataupun yang mahal bahkan ya. Syahrul Ramadan wa akramud daif. Maka bulan Ramadan akramud daif, dia adalah bulan yang paling mulia. Wa anbalahu askahu wa atharu, yang paling suci, yang paling bersih. Maka kita harus bahagia biidrakihi, gembira dan bahagia dengan mendapatinya. Wa bi an balaghahu Allahu iyah, tatkala Allah menyampaikan kita kepadanya. Fakam min qaribin wa sadiqin wa jarin syahida ma'ana Ramadan al-madi summa ikhtaramathu maniyah falam yudrik hadha syahr. Berapa banyak orang dekat, berapa banyak orang tetangga ya, bahkan teman yang hidup bersama kita di tahun Ramadan yang lalu mungkin menyaksikannya, tapi sekarang sudah terhalangi angan-angannya, cita-citanya sudah terhenti karena kematian telah menyebutnya. Ini maka harus bersyukur. Kalau kita kemudian berjumpa dengan Ramadan, fal nashkurullaha ala ma an'ama Allah alaina. Wajib bagi kita untuk
bersyukur atas karunia Allah berikan kepada kita. Min idraki hadzal syahr, dari menjumpai bulan yang mulia ini. Wal yakun dzalika bi istighlal awqatihi mubarakah. Kata Syekh, maka hendaknya dia menyibukkan diri atau menggunakan waktu-waktunya yang mulia, yang diberkati, fima yuqarribu ila Allah, untuk melakukan apa saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Min ta'at nafi'ah, dari ketaatan-ketaatan yang bermanfaat, wa amalin mabrurah, atau amal-amal yang diterima, amal-amal yang baik, wa taubatun nasuh, taubatan nasuh, wa ihsan, dan juga ihsan. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, maka hendaknya mereka gembira. Rahmat Allah dan karunia-Nya Allah, datangnya Ramadan. Datangnya Ramadan harus menjadi momen kita justru merasa hadir satu yang sangat nikmat yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar, yaitu ya musim kebaikan, musim ketaatan, ya. Wa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka gembira. Wa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yakni dari perkara dunia. Ini dari perkataan Syekh Abdul Razak, menguatkan illah atau alasan kita bahwa dia adalah tamu yang istimewa. Tamu yang istimewa. Istilah seperti ini memang juga disebutkan oleh ulama kita. Kenapa ini yang kau yang kunantikan? Karena dia adalah tamu yang mulia. Kau adalah tamu yang mulia, ya. Ramadan adalah tamu yang mulia. Dan kau adalah bulan yang penuh berkah. Atau sebelumnya, ya, kalimat kau menggunakan dhamir kamu itu, seolah-olah orang ada bertanya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ya, pernah menyebutkan dalam perkataan beliau, ya, ibadallah, alaikum bitaubah wa ruju' ilallah wal inabah wal istighfar. Wahai hamba Allah, wajib bagi kalian untuk kembali kepada Allah, beristighfar, wadzuli wal inkisar, untuk menghamba, merendahkan diri dan serasa hancur diri ini, ya, untuk taubat kembali kepadanya. Wa taubat ilallah bina dunub wal auzar, taubat dari dosa dan maksiat, ya. Lalu setelah itu beliau mengatakan, wa qulu, katakanlah, assalamu alayka ya sahrus siyam. Ucapkanlah assalamu alayka ya sahrus siyam. Yani ini domirnya kamu, ya. Beliau mengatakan assalamu alayka. Assalamu alayka ya sahrus siyam. Assalamu alayka ya sahrul qiyam. Katakanlah, semoga kesejahteraan atasmu wahai bulan puasa. Semoga kesejahteraan atasmu wahai bulan ibadah, ya, ketaatan. Assalamu alayka ya sahrul iman. Beliau juga menyebutnya dengan ya, assalamu alayka ya sahrul iman. Baik. Assalamu alayka ya syahrul Quran. Juga beliau mengatakan assalamu alayka ya syahrul Quran, ya sahrul afwi wal ghufran. Assalamu alayka ya sahrul afwi wal ghufran, ya. Semoga keselamatan atasmu wahai bulan, ya, ampunan, ya, dan juga pemaafan. Assalamu alayka ya sahrul darajat. Salam dan kesejahteraan atas kalian, atasmu wahai bulan yang penuh mengangkat derajat. Syahrul tarawih wal masabih, bulan yang ada tarawih dan juga cahaya. Ini dinukilkan dari perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitab Majmu' Khutbah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kumpulan khutbah-khutbah
Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Dan kita tahu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala guru dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi ingin saya katakan di sini sekedar hanya menguatkan kalimat judul yang kita bawakan. Kau yang kunantikan itu ya ini tidak salah. Boleh mengistilahkan seperti itu. Seakan-akan dia adalah lawan bicara kita. Ramadan itu adalah lawan bicara kita. Hal ini sebagaimana ulama kita juga mengistilahkannya ya. Tamu yang mulia, dhaiful aziz, dhaiful karim. Demikian pula dengan istilah assalamualaikum ya. Ini yakni kita ada salafnya. Kita ngomong begini ada pendahulunya. Minimal mereka yang juga di atas salaf, di atas manhaj salaf, yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Baik. Yang kedua, kau yang kunantikan karena engkau adalah bulan yang penuh berkah. Alasannya adalah karena engkau adalah bulan yang penuh berkah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sahih Nasa'i ya. Rasul bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Tufattahu fihi abwabus sama. Dibukanya dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Jadi ini redaksi diantaranya ada memang dibukanya pintu langit. Ada juga redaksi menyebutkan dibukanya pintu surga. Ada juga riwayat menyebutkan dibukanya pintu rahmat. Dan kita tidak istilahnya membentur-benturkan ada satu riwayat yang lain. Kalau bisa dijamakkan, ya ini semuanya benar. Memang benar-benar Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh diberkati ini, di dalamnya dibukakan pintu-pintu rahmat, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, sekaligus juga pintu-pintu langit. Tufattahu fihi abwabus sama. Wa tughallaku fihi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu sayatih, dan dibelenggunya gembong-gembong syaitan. Maradah, yakni setan-setan yang jahat, setan-setan yang menjadi rujukan atas setan-setan yang lainnya, gembong-gembongnya, para pembesarnya. Lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di Ramadan ini ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang dihalangi atau terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, faqad hurim. Berarti dia telah terhalang. Nauzubillah min dzalik. Di sini baik, sebenarnya Rasul bukan hanya Rasul yang mengistilahkan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Bahkan kalau lihat tentang Lailatul Qadar juga, Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Allah mengatakan Lailatul Mubarakah. Berarti memang yang bulan yang diberkati atau hari-hari yang diberkati itu diistilahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan itu dengan Syahrul Mubarak. Ya, benar-benar Syahrul Mubarak haqqan. Benar-benar bulan yang diberkati. Dalam tulisannya Syekh Abdul Razak, Maqalat Ramadaniyah ya, beliau mengatakan laqad wasafa Rasulullah syahra Ramadan bi annahu syahrul mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensifati bulan Ramadan ini dengan bulan yang diberkati. Fa huwa syahrul mubarak haqqan. Dan dia memang bulan yang benar-benar diberkati. Diberkati apanya? Kullu lahzatin min lahadatiha hada syahr ya ittasawa biha bil barakah. Semua saat-saatnya, semua momen-momennya, semua waktu-waktunya yang ada di bulan ini tersifati dengan berkah. Dan inilah maka kita meluruskan dalam istilah ngalap berkah itu bukan berarti harus gulang-guling atau ngusap-ngusap tentu tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti keberkahan Ramadan ini, ya kan? Keberkahan Ramadan ini apakah kita kemudian dengan jingkrak-jingkrak di dalamnya atau keliling-keliling pawai? Tidak. Tapi keberkahan Ramadan ini kita raih dengan
iksar min a'malil khair, ya kan? Memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan yang mana? Yang masyru', yang disyariatkan tentunya. Yang baik disyariatkan di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan apalagi. Karena ada amal-amal juga yang disyariatkan di luar Ramadan tapi masih terus berjalan. Salat duha dan seterusnya, ya. Sedekah kita. Apalagi ditambah di bulan Ramadan, lebih untuk kita perbanyak lagi. Naam. Barakah fil waqt. Maka dia adalah diberkati dari sisi waktunya. Barakah fil amal. Diberkati amalannya. Jadi momen-momen yang berharga, momen-momen di Ramadan. Amal-amal yang begitu berlipat ganda pahalanya adalah di bulan Ramadan. Wa barakatun fil jaza' wa thawab. Kata beliau, Syekh Abdul Razak, termasuk berkah dalam pahala, berkah dalam balasan. Apalagi ditambah ada keberkahan yang bertubi-tubi, yaitu fihi Lailatul Qadri al-Mubarakah. Di mana? Di Ramadan ada malam 1000 bulan, Lailatul Qadar, ya, malam yang penuh diberkati. Wa hiya khairun min alfi syahr, yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apa maksud barokahnya diantaranya? Maksud barokahnya adalah min barakati hadza syahr kama taqaddam annal hasanat fi tudha'af, bahwa kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan dilipat gandakan. Wa abwabul jinan tuftah, dan pintu-pintu surga dibuka. Wa abwabun niran tughlaq atau tughallaq, dan pintu-pintu neraka ditutup, ya. Dan setan-setan dibelenggu. Dan banyak sekali dari hamba-hamba Allah di setiap harinya, di setiap malamnya, yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kayak hari-hari apa sih? Premis kalau di kita, orang dikurangi hukumannya bahkan dibebaskan tanpa syarat, itu adanya di setiap malam bulan Ramadan. Yang harusnya masuk neraka dia diampuni, atau sudah lagi di neraka tapi diampuni, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kalau di kita biasanya banyak bonus bagi orang-orang yang di penjara itu menjelang kemerdekaan, ya kan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang dihukum di neraka, yaitu saat bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam, ya. Bukan hanya pertengahan awal 10 awal misalnya, tidak. Hadis tentang itu hadis yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun hadis yang sahih adalah bahwa keutamaan itu fi kulli lail, pada setiap malamnya. Nah, ini alasan yang kedua. Kenapa kau yang kunantikan? Kenapa yang kau yang kunantikan? Kau begitu istimewa. Kenapa istimewa? Yang ketiga, engkau adalah bulan ampunan. Syahrut taubati wal ghufran. Dia adalah bulan taubat dan istighfar atau ampunan, ya. Bulan ampunan ini Ramadan. Dikatakan juga oleh Syekh Abdul Razak, saya masih nukil dari kitab yang sama, ya, Maqalat Ramadaniyah. Di antaranya beliau mengatakan, inna hadzal musim azim wa syahrul karim musim rahmah amudah min rabbil alamin lil ibad. Ya. Bahwa musim kebaikan yang agung ini, itu bulan yang mulia, bulan Ramadan, adalah musim rahmat. Rahmat yang tertunjuki dari Rabb semesta alam. Li'iqalatil asyarat wa maghfiratiz zallat, untuk membebaskan belenggu-belenggu dan juga mengampuni segala keterlinciran. Wa taubah anil khati'at, dan juga taubat dari kesalahan-kesalahan dan sayiat, dosa-dosa. Fama arhamahu subhana ahlamahu, yakni Allah tidak pernah merahmati, mungkin tidak pernah lebih menyayangi hambanya lebih daripada di saat Ramadan ini, ya. Hayya al-ibadi kullu ma yuqarribuhum minhu. Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya segala apa saja yang mendekatkan mereka kepada Allah, ya, dan agar mereka juga dikembalikan kepada Allah.
Maka di sini Allah memerintahkan mereka taubatan nasuh pada setiap waktu, setiap tempat dan zaman, ya, agar mendapatkan ampunan. Tapi di sana ada yang lebih istimewa lagi, yaitu bulan Ramadan. Jadi di setiap waktu saja kita diperintahkan watubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman semuanya agar kalian beruntung. Atau Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuh, maka semoga Rabbmu mengampuni dosamu, menghapus kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkanmu dalam surga tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, surga yang ma'ala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Kau yang kunantikan, ya, karena kau begitu istimewa. Karena di dalamnya, ya, Ramadan juga adalah syahrul tilawatul Quran, ya. Bulan apa? Tilawah. Tilawatul Quran. Ini beberapa riwayat disebutkan bagaimana, ya, Qatadah yahtimu fi kulli sabt da'iman wa fi Ramadan fi kulli salas wa fil ashr awakhir kulli lailah la haula wala quwwata. Disebutkan Imam Qatadah dari seorang beliau imam tabi'in, sebutkan bahwa beliau biasa menghatam Al-Qur'an biasanya setiap minggu sekali. Ini di hari-hari biasa. Tapi di Ramadan setiap 3 hari sekali. Dan begitu menjelang itikaf, yaitu apa itu? Lailatul Qadar, beliau menghatamkan di 10 malam akhir Ramadan, maksudnya menghatamkan setiap malamnya. Setiap malam khatam, setiap malam khatam. Wa kana Zuhri, demikian pula Zuhri, idza dakhala Ramadan qala fa inna ma huwa tilawatul Qur'an. Kalau datang bulan Ramadan, maka dia mengatakan ini adalah bulan Quran, wa at'amu ta'am, dan bulan memberi makan orang lain, orang miskin dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik, apabila datang Ramadan, beliau meninggalkan majlis ilmu. Yafiru min qira'atil hadis, meninggalkan dari majlis ilmu wa mujalasa ahli ilm, wa yaqbal ala tilawatil Quran wal mushaf, dan mengkhususkannya untuk tilawatul Quran dari mushaf, ya, tilawah dari mushaf maksudnya. Kan mungkin ada orang tilawah tapi dari hafalan yang ada di dadanya. Tapi anjuran yang lebih istimewa adalah tilawah dari mushaf. Baik mushaf, ya, yang bentuknya benar-benar mushaf, ataupun mushaf yang ada di HP. Para ulama sebagian juga ada yang mengatakan yang di HP juga mushaf, ya, meskipun bentuknya aplikasi. Ya, karena dia memang mushaf, namun ketika ditutup jadi HP kembali. Tapi HP hakikatnya bentuknya mushaf, sama seperti yang lembaran-lembaran kertas. Nah, artinya hukumnya sama seperti yang membaca dengan melihat. Karena membaca dengan menghafalnya tentu berbeda hukumnya, ya. Nah, ada juga orang yang melihat saja tapi tidak membaca, bacanya di hati, maka dia tidak membaca. Ya, karena keutamaan membaca itu keutamaan yang bersuara, mengeluarkan suara, huruf dan lainnya. Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Quran karena dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi yang membacanya. Iqra' wartaqi. Iqra' warattil wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayat takrahha. Bacalah dan dengan tartil kau bacanya, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Kedudukanmu di mana? Di surga. Kedudukanmu di surga pada akhir ayat yang kau baca. Nah,
Dan dalil-dalil yang lainnya ya, yang menunjukkan tentang keutamaan tilawah ya. Tentu di Ramadan juga kalau ada momen untuk tadabbur boleh tadabbur. Meskipun para salaf biasanya lebih fokus pada tilawah. Karena tadabbur bisa di bulan dan hari-hari yang lainnya. Tapi kalau sanggup untuk mengumpulkan semuanya, membacanya, tartil dalam bacanya ya. Kemudian juga mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Apalagi yang kaitannya iman, keyakinan, itu harus diamalkan, amalkan dalam keyakinan maksudnya. Karena tidak butuh effort besar. Tentang surga, neraka, wajib kita imani. Tidak boleh ragu, tidak boleh syak. Yang berkaitan dengan iman ya, akan adanya siksa neraka dan seterusnya, balasan surga bagi orang-orang beriman ya, maka wajib diimani. Nah, kau yang ku nantikan ya, kenapa kau begitu istimewa? Karena kau bulan juga yang melatih kesabaran. Bulan untuk kita melatih kesabaran. Nah, dan sabar kita tahu akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Fondasi dari semua akhlak adalah sabar. Coba aja kunci dari semua itu sebenarnya sabar. Ketika orang ya dengan nikmatnya, terus nikmatnya nggak bertambah-tambah juga harus butuh sabar berarti juga. Sebenarnya butuh sabar juga ya. Bahkan dalam amal-amal yang ketaatan yang dikerjakannya agar dia bisa continue butuh sabar. Dalam kesolehan yang sekarang ini dikerjakan karena taubat butuh kesabaran. Karena sabar bukan berarti hanya dalam meninggalkan yang dilarang atau dalam musibah yang menimpanya, tidak. Tapi sabar juga dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Taat butuh sabar ya. Apalagi dia butuh jihad, sungguh-sungguh, effort yang besar ya. Butuh kesungguhan yang besar. Maka kesabaran di dalamnya berarti juga harus besar. Agar dia bisa berhasil dalam meraih apa yang disyariatkan, ini amal-amal yang diperintahkan di dalamnya. Dalam Ramadan misalnya ya, butuh kesabaran yang besar, sabar dalam menahan lapar, haus dahaga dan seterusnya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar untuk senantiasa taat tidak bermaksiat ya. Di siang Ramadan. Sabar untuk tidak memaki ya, Masya Allah. Syahrul sabar. Dia adalah bulan yang penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang ada ya, secara tidak langsung bahwa Nabi pun ya, mensifati bahwa bulan Ramadan ini bulan sabar. Karena di dalam Ramadan terkumpul 3 kesabaran sekaligus. Sabar dalam pelaksanaan taat pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Sabar dalam melaksanakan taat pada Allah. Karena dalam Ramadan, lihat kita ya, perintah puasa ya, min tul'i syamsi ila ghurubis syams. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita sabar. Tidak membuat kemudian hal yang di luar itu. Puasanya dibuat-buat seolah-olah ya lebih cepat misalnya ya. Ini berarti sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar juga dalam meninggalkan larangan atau maksiat. Kita tidak yakni melanggar larangan-larangan Allah di dalam bulan Ramadan. Tidak makan, tidak minum. Padahal di hari-hari lain boleh. Kayak ini kesabaran namanya ya. Dan sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Di mana bulan Ramadan, apalagi di saat musim kondisi tertentu biasanya lebih panas atau lebih dingin. Dingin biasanya membuat orang lapar, cepat lapar ya enggak? Lapar kalau nggak dipenuhi membuat orang cepat marah.
Kalau tidak ditambah dengan kesabaran, orang makin cepat marah, reaksinya cepat sekali. Nah, maka dia adalah bulan yang mulia. Bahkan dalam ujian dengan takdir yang menyakitkan sekalipun, tetap untuk bersabar. Maka dari itu kita butuh melaksanakan puasa itu sabar dengan apa? Dengan mengharap pahala dari Allah. Shaumu syahri sabr wa shaumu salasati ayyam min kulli syahr shaumud dahr. Nabi mengatakan puasa bulan sabar. Wa shaumu salasati ayyam, puasa Ramadan itu shaumu sabr. Shaumu syahri sabr. Kemudian puasa pada tiap hari 3 hari pada tiap bulannya adalah dia seperti puasa dahr, ya. Shaumu syahr sabr wa salasati ayyam min kulli syahr yudhibna ya waharatus sadr. Dalam hadis surat Bazzar dalam sahihnya, ya, bahwa puasa bulan sabar dan puasa 3 hari di setiap bulannya itu bisa menghilangkan waharas sadar, artinya penyakit yang ada dalam dada, ya. Berarti termasuk penyakit ketidaksabaran. Karena Ramadan bulan sabar, oleh karena itu kita juga untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah di dalam Ramadan. Mengambil dari puasa ini, ya, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, kesabaran dalam menerima takdir yang buruk. Kemudian karena Ramadan bulan sabar, maka kita juga harus hidup dari sisa umur kita dengan bersabar. Karena kita sudah dilatih untuk sabar. Maka gunakan sisa waktu dari kehidupan kita ini juga untuk selalu sabar. Ya. Karena barang siapa bersabar, maka Allah akan menjadikan dia bersabar. Berusaha sabar maksudnya, maka Allah akan jadikan dia sabar. Ya. Dengan sabar tidak meminta-minta misalnya pada manusia, karena walaupun kesulitan hidup, kita sudah dilatih di Ramadan tidak sabar, tidak minta-minta kepada Allah meskipun sangat lapar, ya, tapi hati selalu connect, ya Allah berikan rezeki, karena yang maha memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh meminta kepada yang lainnya, ya. Karena barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan. Jadi tidak meminta-minta kepada manusia, Allah juga akan cukupi dia dengan karunia-Nya. Ya. Dan orang yang disukai manusia yang lainnya adalah yang zuhud. Washhad fima aydin nas. Washhad fima fi aydin nas. Dan zuhudlah dalam apa yang ada di tangan manusia. Tidak kita berharap dari nikmat orang lain tadi. Tidak inginkan atau tidak minta-minta, ya, itu orang lain tidak suka. Nah, itu juga bentuk sabar hakikatnya, ya. Sabar dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Ada satu riwayat disebutkan dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum. Ada orang-orang dari Ansar minta kepada Rasulullah, minta di sini minta makanan atau yang lainnya. Fa'atahum, maka Rasul kemudian memberikan kepada mereka. Suma sa'alu, kemudian mereka minta lagi, fa'atah. Kemudian Nabi beri lagi kepada mereka. Suma sa'alu, yang ketiga kalinya. Kemudian mereka minta lagi, fa'atahum hatta nafida ma indahu. Sampai apa yang dimiliki Rasul habis. Andaikan itu korma, berarti korma itu habis. Andaikan makanan yang lainnya, maka makanan itu pun habis. Hatta nafida ma inda Rasulullah. Minta sampai 3 kali, Rasul memberikan sampai habis apa yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal
ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Aku tidak punya, sudah enggak ada punya lagi untuk aku berikan kepada kalian, dan aku tidak akan menyembunyikan dari kalian. Aku tidak menyimpan, soalnya aku tidak menyimpan sesuatu apapun, sehingga tidak mungkin aku kemudian menyembunyikannya dari kalian. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Nabi mengatakan barang siapa merasa mulia diri, menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, maka Allah memuliakan dia. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian ya lebih baik daripada sabar. Daripada pemberian yang berupa sabar. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian berupa sabar. Lewat Bukhari Muslim. Nah, jadi sabar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita diberi kesabaran, untuk dirawat tadi kesabaran tadi. Karena itu karunia Allah. Dan karunia tadi harus diusahakan ternyata. Karena hadisnya mengatakan wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Nah, maka sabar dalam puasamu dari makan dan minum, ya. Sabar dari puasamu dari makan dan minum, dengan puasamu dari makan dan minum, ya. Dalam disebutkan wal yakun sabruka an hadhil muharramat ta'atan lillah. Ada satu yang hilang mungkin kalau kita sekedar sabar. Tapi sabar yang bagaimana? Sabar dalam rangka melaksanakan ketaatan karena Allah. Jadi kalau yang perlu dihadirkan dalam kita bersabar itu, sabarnya dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah atau karena Allah, ya. Sabarnya itu karena Allah. Semua orang mungkin sabar, tapi bukan karena Allah. Atau ada orang yang berusaha sabar, tapi bukan karena Allah. Karena mungkin keadaannya demikian. Karena memang dia tangguh dan kuat. Bukan karena Allah. Tapi bersabarlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperintahkan. Artinya kenapa dia, maksudnya karena Allah itu, karena Allah perintahkan ini. Ini dimaksud karena Allah. Karena Allah memerintahkan sabar. Karena Allah mewajibkan sabar. Tidak ada atas orang yang tertimpa musibah kecuali wajib baginya untuk sabar. Tidak boleh mengeluh, haram untuk mengeluh. Naam. Dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikah Rabbi dzaka abduka yuridu an ya'mala sayi'atan wa huwa absaru bih. Wa qala urkubuhu fa in amilaha faktubuha lahu misliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min jazayya. Ada orang yang ingin bermaksiat lalu dia tinggalkan. Apa kata malaikat? Malaikat lapor kepada ya Allah, ini hambamu, dia tidak beramal dosa, melakukan maksiat. Apakah? Wa huwa absaru bih. Namun dia orang paling sabar. Orang paling sabar dalam meninggalkan maksiat. Faqal urkubuhu. Berarti di sini Allah berfirman, ya. Awasi dia. Coba lihat, awasi dia. Fa in amilaha faktubuha lahu bimisliha. Kalau dia melakukan dosa tadi yang sudah dia rencanakan, maksiat yang ada di depannya, ya. Kalau dia jadi melakukannya, catat setara dengan maksiat tadi saja. Satu dosa saja dicatatnya. Tidak lebih dari itu. Wa in tarakaha, kalau dia tinggalkan, faktubuha lahu hasanah. Maka sebaliknya, kalau dia tinggalkan, catat baginya kebaikan. Innama tarakaha min jazayya. Dia tinggalkan sesungguhnya hanya mengharap balasan dariku. Hadis riwayat Muslim. Kalau orang dalam sendirian lagi scroll, dia melihat yang maksiat. Kalau dia tinggalkan karena Allah, dia mendapatkan kebaikan, pahala. Ya.
Tapi kalau ketinggalkannya karena orang, malu sama orang, ya dia selamat dari dosa saja. Dia selamat dari dosa tapi tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala adalah yang meninggalkan karena Allah. Ya, innama tarakaha min jazayya. Karena dia meninggalkannya karena mengharap pahala dariku, maka baru lahu hasanah. Baginya kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Sabar dari puasamu, ambil faedah di sini. Engkau juga harus sabar nantinya atas gangguan manusia. Setelah belajar dari puasa, setelah itu bersabarlah dari gangguan manusia. Dalam hal apa? Kadang orang ngobrol saja menyakiti kita. Entah kadang bikin baper ya. Entah kadang memang kata-kata yang nyelkit menyakiti kita. Maka sabarlah. Sabar dalam mengajak mereka bicara, mengajari mereka, dan bersemangat untuk memberikan manfaat pada mereka. Wal takun qalilah sabar. Hendaknya minimal ada kesabaran walaupun sedikit. Ya. Nah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis yang sahih, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi keutamaan bermuamalah, bergaul dengan orang lain, apalagi sembari mendakwainya, ini keutamaan yang besar ya. Agar mendapatkan pahala ya. Pahala sabar. Ya, Nabi mengatakan al-mu'min alladhi yukhal wa yas'al adzam afdal. Ada keutamaan, itu keutamaan lebih afdal. Bahkan semua hidup kita adalah harus sabar. Ya. Jadi sabar ini usaha keras jiwa kita yang harus kita lakukan, baik dalam meningkatkan amal saleh, menjaganya, baik dalam meninggalkan maksiat, baik dalam menerima takdir yang buruk, ya. Dan ini harus dilakukan hatta tamut, sampai kamu meninggal, ya. Maka berakhlaklah, berhiaslah selalu dengan akhlak sabar. Taib. Kau yang kunantikan Ramadan, karena kau begitu istimewa. Istimewa dalam hal apa? Ya. Istimewa dalam hal apa? Karena alasan apa lagi tadi? Karena bulan terkabulnya doa, ya. Da'watu shaim hatta yuftir. Di antara doa yang dikabulkan doanya orang puasa. Atau Ramadan sendiri doa diangkat ya. Mustajab. Di antara momen-momen yang mustajabnya doa adalah momen doa di bulan Ramadan. Apalagi orang-orang yang puasa ya. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail atau tarawih. Maka ini menjadikan mudah doa terkabulkan. Seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, tidak berdoa pada yang lainnya. Tidak berdoa pada yang lainnya. Karena doa pada yang lainnya jadikan sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang menyeru, berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah yang tidak akan mungkin mengabulkannya. Jadi selain Allah tadi tidak mungkin akan mengabulkan. Baik malaikat, baik para anbiya, baik para wali salihin yang sudah meninggal, maka tidak akan mengabulkan. Wali sudah meninggal tidak akan mengabulkan doa. Nabi yang sudah meninggal tidak mungkin mendengar doa. Malaikat walaupun ada dekat dan mungkin bisa jadi makhluk yang ada di atas sekitar kita, tapi makhluk yang gaib. Dan cara untuk mendapatkan aminnya malaikat bukan malah harus berdoa kepadanya, salah. Cara mendapatkan aminnya malaikat justru dengan berdoa kepada Allah, ya. Misalkan berdoa kepada Allah untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya.
yang dikenal dengan doa an dhahril ghaib, mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Apa kata malaikat? Amin, amin, amin. Ya, ini Allah mustajib. Amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Walaka bimisli, dan bagimu yang semisal. Kerabat, teman dekat, ya, orang-orang kita cintai, doakan. Tanpa sepengetahuannya, bikin dia sukses hidupnya. Insya Allah kita juga tidak akan jauh-jauh dari itu. Karena doa-doa kita kepada orang lain, Allah kabul, amin. Malaikat amini, amin, amin. Walaka bimislin, bagimu semisal. Tapi doa langsung ke malaikat salah fatal. Pelanggaran berat. Karena ini termasuk meminta kepada selain Allah. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lah ila yaumil qiyamah. Siapakah yang meminta kepada selain Allah? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat? Berarti doa di sini diartikan doa meminta dan juga termasuk doa ibadah. Karena Allah mengatakan wa la yastajibulah, tidak akan mengabulkan. Orang-orang yang kita minta dan domirnya mereka itu berarti yang berakal. Kalau domir yang tidak berakal itu untuk patung, untuk berhala, untuk hewan, untuk pohon yang disembah. Mungkin kata ganti yang digunakan oleh Allah dengan kata ganti mu'annas atau domirnya mu'annas. Ya, ini lawan bicara perempuan atau domir mu'annas, ya. Tapi di sini berakal, mereka menunjukkan yang diminta itu para malaikat. Orang-orang ada yang meminta malaikat. Orang-orang kafir jahiliyah dulu, musyrik, menganggap Latta, Uzza dan Manat itu anak perempuan Allah. Atau dalam definisi lain mereka menyebutnya dengan malaikat-malaikat. Ya, Latta, Uzza dan Manat menurut anggapan mereka itu malaikat. Jadi mereka menyembah malaikat. Ya, menurut klaim mereka. Pada hakikatnya tidak mungkin malaikat akan rela dan mengizinkan untuk diminta, tidak mungkin. Dan itu hanya ada dari prasangka nenek moyang mereka. Jadi disebut juga nenek moyang, berarti sudah bertahun-tahun lamanya. Allah menyebutnya dengan nenek moyang, ajaran nenek moyang. Memang berarti kadang kesesatan itu saking lamanya, ya, sampai berkembang dari generasi ke generasi terus-menerus berjalan dan tidak ada orang yang mengingkarinya, sehingga ketika orang dakwah meluruskannya dianggap aneh. Dan ini beberapa kesyirikan yang terjadi yang sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan menggunakan istilah-istilah palsu, kamuflase, membodohi umat, sedekah bumi, sedekah laut. Ini pembodohan. Itu syirik akbar. Bagaimana mungkin perbuatan syirik akbar disebut sedekah? Bagaimana mungkin perbuatan syirik akbar yang menghancurkan semua amalan, lalu mereka diam? Dan ini ada mendahulunya, ada salafnya mereka itu melakukan seperti itu. Siapa? Musyrikin Arab. Orang-orang musyrik Arab dahulu ketika menyembah Latta, Uzza dan Manat, Allah bantah mereka. Ya, Allah membeberkan aib mereka. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah mengatakan, in hiya ila asma'un sammaitumuha. Itu nama-nama yang kalian sebut itu hanya kalian sebutkan menurut kalian, antum, kalian, wa abaukum, dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal itu. Mirip gak Pak? Mirip. Apa yang kalian sebut sedekah bumi itu, apa yang kalian sebut sedekah laut itu, yang kalian namakan antum wa abaukum, kamu dan nenek moyangmu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Tidak ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah itu mending ke fuqara, masakin, lebih jelas pahalanya, lebih wadih, terang caranya, mudah. Ubuni du'afa'akum, kata Nabi, carikan untuk orang-orang lemah. Tapi kalau sedekah, jin disedekahi, apa yang disedekahi? Kan beda level, beda makanan. Makanan mereka itu tulang.
Kamu mensedekahkannya apel, sayang banget. Mending buat aku. Ya kan? Sayang. Dan menurut penuturan mereka, jin-jin yang ketika diruqyah ada di tubuh pasien biasanya mengaku bahwa tempat-tempat yang ada sesajinya itu mereka bukan memakan, mereka kencing dan berak di situ. Berarti makanan yang setelah disesajikan itu lalu kita makan pasti tidak sehat, karena telah dikencingi dan diberaki sama jin. Nauzubillah. Penyebabnya jadi kanker lah, jadi aneh-aneh itu penyakit. Sudah ditambah memang menu yang dihadirkan aja menu-menu yang kolesterol semua misalnya. Sate ya. Ditambah, memang betul Pak ada sate Pak. Saya dulu kecil kalau ada orang mau panen bawang, itu sok ngikuti. Ini kebodohan dulu, karena belum tahu. Kalau mungkin ini yang menjadikan lisan saya kadang suka keceletot. Kan ada makanan yang haram dulu kecilnya ya. Bukan karena nyusunya yang haram. Dulu para ulama mengatakan kenapa suka susah ngomong terbata-bata, karena mungkin dari minum susu dari budak atau susu yang tidak halal. Ya, kalau dianalisa kembali mungkin ini dia. Saya dulu suka makan sesajen, karena suka buntuti orang kalau mau panen bawang itu dibuntuti. Dia bawa satu tambah, isinya mantap Pak. Ada rokok, ada kopi, ayam bekakak betul, ada sate. Serius, jajan pasar, komplit. Anda bilang begitu lagi, nggak jelas ngomong apa dia, rebutan kita Pak. Ya, baru kita tahu setelah SMA ya, setelah kita mulai gaul dengan beberapa teman dari Muhammadiyah, gaul dengan orang-orang Persis yang begitu-begitu syirik, ngerti syirik. Nah, terus hukum makanannya gimana? Hukum makanannya haram, tidak boleh dikonsumsi. Kita baru kita SMP, SD biasa begitu kecilnya. Kaget kita kan? Karena biasa tinggal di kampung aja. Begitu tinggal di kota atau gaul dengan anak kota, ketemu dengan beda pemahaman, yang mungkin beda organisasi, beda segitu zamannya ya. Ada juga sudah mulai salafi dan seterusnya. Ya. Itu mulai SMA kelas 2, kelas 3 baru manhaj salaf. Tapi awal-awal mungkin belum ya. Qadarullah. Memang hidup di lingkungan seperti itu, benar-benar sesaji itu biasa. Nah, guru kami dulu yang saya ingat saya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan, meskipun dia punya banyak mungkin dolal, kesesatan ya. Tapi selama bermuamalah dengan kami yang sudah tahu sunnah, beliau selalu memang mengatakan yang kayak gitu syirik, mengingatkan yang begitu syirik, tidak boleh. Ya, padahal beliau dari kalangan NU, dari kiai, dari ustadz, mereka dengan jelas mengatakan ini disyirik, ya, yang seperti itu syirik. Jadi masih banyak teman-teman kita yang adil menghukumi seperti itu syirik. Yang menutup ini yang berbahaya, yang mendiamkan inilah yang berbahaya, yang menganggapnya bahwa itu benar, bahkan diundang sebagai pendoanya di sedekah bumi. Ini berarti membuat orang jadi bingung. Ya, kalau malaikat, orang yang sudah meninggal, para wali ataupun para anbiya saja tidak boleh, apalagi ke bangsa jin ya. Kana rijalu minal ins ya'uduna bi rijali minal jin. Bangsa jin menuturkan di dalam surat jin. Allah abadikan kata-kata mereka menuturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kanu rijalu minal ins, dahulu ada orang-orang dari bangsa manusia ya'udzuna bi rijali minal jin, meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohaqa, maka jin-jin itu tidak menambah kepada orang-orang itu kecuali ketakutan. Ditakut-takuti kalau sesajinya kurang nanti kamu akan kerasukan. Begitu. Kalau sesajinya kurang, panenmu bakal gagal. Kalau sesajinya kurang, kamu akan begitu. Fazaduhum rohaqa. Tafsir yang kedua, dibalik kalau yang fazadu yang menambah mereka adalah manusianya, maka manusia tadi
dengan sikapnya datang kepada bangsa jin, tidak menambah jin-jin itu kecuali pongah dan sombong. Fazaduhum takabbura. Tafsirnya disebutkan tidak menambah kecuali kesombongan, tidak menambah kecuali kecongkakan. Jadi jin-jin tadi makin congkak. Ini bego nih orang, ya kan? Bego, bangsa yang lebih mulia dari kami minta ke kami, bego. Kayak manusia makhluk lebih mulia dari bangsa jin. Ketika makhluk yang mulia meminta kepada yang lemah, apa kata yang lemah? Bego atau tolol? Yo, semuanya. Pasti, Pak. Gitu pasti, Pak. Ya enggak? Dia berbangga sambil tepuk dada. Ini orang blow on apa pinter? Ngerti agama tapi minta ke saya, kan gitu. Betul tidak? Maka fazaduhum rahaqa. Al-Quran menyebutkan bahwa sikap manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin ini tidak menambah kecuali kepongahan, kesombongan, kecongkakan bagi jin. Jin itu makin congkak, sombong, bukannya makin taubat, malah dia congkak. Jadi salah semuanya, ya, salah semuanya. Tidak diperkenankan kita meminta sekalipun kepada bangsa jin, atau memintanya dengan halus. Kasih sogokan dulu sedekahmu, kasih sogokan dulu sedekah laut namanya. Itu namanya meminta pakai sogokan. Ya. Nah, apa ya tadi? Ya, waman adallu, kata Allah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak mungkin mengabulkan doa-doanya. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara orang-orang yang diminta tadi pun, para nabi, para wali, para malaikat, yang diminta selain Allah tadi, yang diminta oleh manusia tadi, ghafilun, lalai, tidak menyadari, tidak mengerti kalau mereka itu diminta. Wa idza khusyiran nas kanu lahum a'da. Dan nanti saat manusia dikumpulkan antara mereka dengan yang lainnya menjadi musuh. Kamu siapa yang menyuruh kamu minta ke saya? Kata para wali. Saya tidak menyuruh kamu untuk berdoa ke saya. Jadikan saya wasilah untuk menyambung pada Allah. Saya sendiri masih minta wasilah. Bagaimana caranya agar saya dekat dengan Allah? Akan jadi musuh, Pak. Waladina yad'un. Dan mereka-mereka yang meminta, yang diminta sendiri, yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Masih berharap wasilah agar bisa dekat dengan ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatah. Mereka dengan amal soleh, dengan ketaatan, berusaha untuk dekat dengan Allah. Di antara mereka siapa yang paling dekat dengan Allah? Berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut dengan azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Dan tentu azab Rabbmu memang satu yang patut untuk diwaspadai. Ayat-ayat seperti ini membeberkan kepada kita jelas sekali ya bahwa mereka para wali sendiri masih berharap dekat dengan Allah. Ngapain kita kemudian melalui mereka agar sampai doanya? Kan mereka orang dekat dengan Allah, makanya kita doa melalui mereka. Mereka itu masih berharap dekat, masih berusaha dekat di waktu mereka hidup, ya, dengan ketaatan dan amal soleh. Kalau kita mau nyontoh mereka, contoh dong, ikuti mereka, beramal soleh, ketaatan agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bermalas-malasan, bukan berpangku tangan, ya, lalu mengandalkan mereka seolah-olah dengan berdoa kepada mereka pasti selesai. Padahal berdoa kepada selain Allah adalah syirik, ya, syirik akbar. Karena doa suatu yang paling khusus. Jika Allah tidak diminta saja, Allah murka. Apalagi kalau sudah tidak diminta, mintanya ke yang lainnya. Logika sederhana ya. Logikanya pakai utang aja deh, nggak usah minta. Utang. Ada 2 warung. Ini jangan, kita tidak lagi mengkiaskan ayat ya. Kita mengkiaskan yang lainnya. Tapi logika sederhana. Antum sebel nggak kalau punya warung, toko ya, kelontong, orang-orang ke antum, orang-orangnya paham semua antum wajah-wajahnya yang selalu ngutang, ya kan? Tapi giliran gajian, ada duit, dia belanjanya ke warung sebelah, ke mart itu ya, pokoknya ya nggak ada utang ya. Giliran punya duit dia ke sana, lagi nggak punya duit ke antum ngutang, apa sebelnya tuh?
Ada duit nggak? Nggak ada duit utang, giliran ada duit ke tempat lain, ya nggak? Nah, ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan untuk minta sama Allah, diperintahkan ud'uni astajib lakum, diperintahkan minta. Bahkan Allah ancam yang tidak minta itu sombong, diancam dengan neraka. Innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dengan tidak minta kepadaku saya akan kumasukkan ke dalam jahanam dalam kondisi hina dan dina. Ya, dan Allah pun murka kepada orang-orang yang sombong seperti ini. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sudah tidak minta, ya giliran mintanya ke yang lainnya. Padahal diperintahkan untuk minta. Nah ini yang seperti ini, gaplok aja ya, masukin neraka. Dakhirin. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hati-hati. Nah. Lanjut ayat tadi ya. Ayat tadi masih saya potong. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat, sedang mereka juga lalai dari apa yang mereka minta. Dan ketika manusia nanti dikumpulkan, ya antara yang minta dan yang diminta saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka antara yang diminta dan yang meminta akan saling mengingkari. Yang lebih tepatnya yang diminta akan mengingkari. Siapa yang meminta? Siapa yang diminta? Para nabi. Para nabi akan mengingkari doanya orang-orang yang berdoa kepadanya. Para wali akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya, para malaikat akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Karena doa itu hak Allah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada tema kita hari ini, kau yang kunantikan, karena kau begitu istimewa. Kenapa begitu istimewa? Karena selain itu juga bulan untuk kita berlomba dalam kebaikan, ya. Banyak amal-amal soleh dilipat gandakan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah, pintu surga dibuka, rahmat Allah dibuka, bahkan juga pintu langit dibuka. Maka seorang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu istimewanya Ramadan ini, sehingga orang harus berlomba kebaikan. Ada yang sudah mulai start hari ini baca Quran. Bahkan para salaf menyebutnya Sya'ban dengan Syahrul Qura. Sya'ban itu adalah bulan baca Quran. Ada di antara mereka sudah meninggalkan jual beli, gak mau lagi bisnis di hari-hari ini Sya'ban, untuk menjemput Ramadan agar lebih sempurna. Ada yang sudah menutup toko mereka, tidak lagi jual beli. Terus gimana nanti? Ya, rezeki. Ini sudah dari tadi ngomong. Masya Allah. Baik, selain itu yang terakhir mungkin dia adalah bulan untuk kita melatih akhlak yang mulia, ya. Tazkiyatun nufus, bulan untuk mensucikan jiwa. Ya, bulan untuk mensucikan jiwa. Nah, maka seorang kaum muslimin, ya, datangnya Ramadan itu Anda harus milih antara yang dirahmati apa yang terhalang rahmat. Apa kata Imam Ibn Rajab, ya, Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, man ruhima fi Ramadan fahuwal marhum. Barang siapa yang dirahmati di bulan Ramadan, maka dia marhum. Al-marhum bukan mati, ya. Al-marhum itu yang dirahmati. Maka berarti dia yang telah dirahmati. Wa man hurima khairahu wa huwa mahrum. Barang siapa yang terhalang kebaikan dari bulan Ramadan, maka dia berarti orang yang terhalang. Sungguh merugi, ya. Wa man lam yatazawwaj lima'adihi fihi fa huwa malum. Dan yang tidak berusaha membekali diri untuk kembali, ya, untuk saat dia kembali kepada Allah,
di bulan Ramadan ini, maka dia malum, maka dia tercela. Seorang menyair matan ata Ramadan masru'atul ibad litadhiril qulub minal fasad fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad faman sa'aral hububa wa masaqaha ta'awahu nadiman yaumal hasad. Datang Ramadan, bulan yang merupakan bercocok tanam bagi hamba untuk mensucikan hati dari segala bentuk kerusakan dan kotoran, maka tunaikan haknya berupa ucapan atau perbuatan dan jadikan dia bekalmu dan untuk kau kembali kepada Allah SWT. Barang siapa menanam biji-bijian tapi tanpa menyiraminya, maka nanti saat waktunya panen dia akan menyesal karena tidak menghasilkan. Dan siraman itu adalah dengan amal saleh dan ketaatan di bulan yang mulia. Bahkan andaikan penghuni kubur berharap untuk dibangkitkan, ya mereka mungkin berharap untuk bangkit di hari Ramadan. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan hadis ya. Imam Ibnul Jauzi mengatakan Tallahi demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau. Kalau dikatakan kepada ahli kubur, berharaplah, bercita-citalah. Tamannau, la tatamannau yauman min Ramadan. Niscaya mereka akan berharap agar bisa hidup walau sehari di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini mereka ya. Nah, maka persiapkan bekal, bersegera taubat dalam menyambut Ramadan, berbanyak istighfar, usahakan atur waktu dari sekarang, apa yang akan kita amalkan nanti, apa yang akan kita perbuat nanti, ya, apa yang didahulukan, apa yang diakhirkan, semua harus diatur sehingga goalnya lebih berhasil. Ya. Segera mulai baca Quran meskipun masih Sya'ban, atau bahkan selagi bulan Sya'ban belum berlalu. Tekad nanti untuk ikhlas dalam beramal. Juga jangan lupa waspadai segala yang merusak kebaikan Ramadan. Maka di sini pentingnya ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dahulukan mempelajari, khususnya yang berkaitan dengan puasa, yang membatalkan dan seterusnya. Segera bayar hutang puasa, ya, selagi masih bulan Sya'ban. Jangan sampai datang bulan berikutnya, ya, ini tidak. Atau malah puasa di hari yang ragu juga jangan sampai. Karena barang siapa puasa di hari yang ragu, berarti telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Man soma al-yawm alladhi yushaqu fi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa di hari ragu, jadi ini sudah Ramadan apa masih Sya'ban? Sudah Ramadan atau masih Sya'ban? Dia puasa demi kehati-hatian, apa kata Nabi? Justru telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga dalam hadis lainnya mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumah. Kecuali seorang yang biasa berpuasa di hari-harinya. Maka boleh untuk menjelang Ramadan pun tetap puasa, karena sebenarnya puasa yang dijalani adalah puasa yang sudah terbiasa dia jalani. Fal yasum dalikal yaum. Jadi misalkan Senin Kamis, tapi Senin Kamisnya ini hari ragu. Kalau dia memang hari-hari biasanya ada puasa Senin Kamis, tetaplah dia puasa, tidak masalah. Fal yasum dalikal yaum, maka hendaknya puasa di hari itu. Tidak mengapa, karena hari-hari yang lainnya dia berpuasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Betul Pak. Makanan di siang hari bulan Ramadan itu apa? Makan. Makanannya. Ada makanan. Maksudnya kan di bulan Ramadan itu kan sebagian warung kan ada yang buka. Hukum makanannya itu apa? Apa? Karena
khususnya apalagi warung yang dilewati orang-orang musafir ya. Jadi tidak semua orang puasa, ada musafir yang memang diberikan uzur atau rukhsah untuk puasa. Ya. Maka buka tapi mungkin tidak begitu lebar gitu ya. Melayani orang-orang yang berpuasa. Tapi kadang orang sekitar Ustaz tapi nggak puasa, ya inilah resiko antum ya, dalam berbisnis ya. Memang kadang kita inginnya aman dari orang-orang yang mencari-cari kesempatan istilahnya, ternyata malah tetap saja ada orang-orang seperti ini. Asalnya tidak mengapa, karena memang tidak semua orang puasa ya, khususnya ada orang juga yang musafir, orang tua yang lemah, anak yang sakit, ibu-ibu yang hamil mungkin gak kuat, atau lagi menyusui dan seterusnya. Semuanya adalah kelompok yang memang mendapatkan uzur, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Dan berarti termasuk warung-warung makan yang buka karena melayani mereka, maksudnya dengan tujuan untuk melayani mereka, maka tidak maaf. Tapi kalau dengan sengaja ya tahu bahwa sekitarnya nggak ada yang puasa, dalam arti muslim tapi tidak taat ya, maka dia menjadi pintu sebab ta'awun 'alal itsmi wal udwan, yaitu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan ini terlarang berarti. Hati-hati ya. Nah, wallahu a'lam. Sekira cukup Pak, Ibu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kesempatan kita hari ini, kajian hari ini tentang kau yang kunantikan, jadi bulan Ramadan yang mulia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita perjumpaan dengannya, memperbanyak amal ketaatan di dalamnya, siangnya, malamnya ya, dengan segala yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang dikerjakan pun diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.